Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pagi hari ini kita akan masuk ke materi ke-7 ya, sebelum TS. Dan nanti di akhir materi ini nanti bakal ada penjelasan tentang UTS, karena UTS-nya adalah take home, jadi nanti bisa diakses ya. Lalu sebetulnya soal UTS sudah bisa dibuka ya sekarang di Wastu Digital. Karena sifatnya take home, jadi waktunya 1 minggu ya dari sekarang pengerjaannya. Di situ ada teknisnya. Jadi silakan kalau yang sudah bisa ngedownload di Wastu Digital diambil saja filenya. Lalu nanti akan ada penjelasan setelah materi ya. Jadi kita akan materi dulu, baru penjelasan tentang UTS-nya, gimana teknisnya. Nah, tapi soalnya sudah bisa diambil, bisa di-download ya. Oke. Ya, materi kita sekarang adalah tentang integrasi admin LTI. Nah, admin LTI ini adalah sebuah framework ya, framework dari CSS dan JavaScript. Jadi sebetulnya ada pengembang juga yang mengembangkan sebuah aplikasi. Nah, ini akan saya coba share dulu ya. Sebentar, saya mute dulu. Nah, sebelumnya kan kita punya aplikasi CI ya, yang sudah terinstall. Kita panggil, dia masih seperti ini ya. Masih default controller. Default controllernya masih berupa welcome. Nah, ini. Lalu kita punya aplikasi admin LTI. Nah, yang kemarin yang sudah saya share ya di grup WA, itu dikopikan ke htdocs-nya. Jadi bisa dibuka di sini, di htdocs-nya nih. Kalau saya ada di D, htdocs, lalu copy di sini ya. Di sini admin LTI ini sudah ada yang versi 2. Nah, yang sebelum-sebelumnya juga sebetulnya saya udah ngasih yang di Google Drive itu ya, itu versi 3. Cuman yang versi 3 itu size-nya besar banget ya, karena memang sudah banyak fiturnya, gitu. Fiturnya sudah banyak, dan saya khawatir juga kan kita nggak pakai semua fiturnya. Nah, paling tidak kita belajar dulu cara mengintegrasikannya dulu, karena nanti fitur-fitur yang di 3 pun bisa kita gunakan kalau kita sudah bisa mengintegrasikan yang versi sebelumnya ya, karena sama aja prinsipnya. Nah, setelah dikopikan di sini, kita ekstrak ya. Ini yang admin LTI-nya kita ekstrak. Kita ekstrak di sini, ekstrak here, gitu ya. Nah, ini ada ya. Ini foldernya yang admin LTI. Ini supaya gampang nanti dipanggil di browsernya, kita ganti ya. Jadi admin LTI aja. Supaya gampang aja sih sebetulnya. Oh, sebentar. Berarti belum selesai. Refresh dulu. Dengan dulu. Nah, ini sudah di rename. Nah, sekarang kita coba panggil dulu ya bentuknya admin LTI itu seperti apa. Ini kan yang localhost CI. Kita panggil yang admin LTI-nya. Nah, ini sebuah admin LTI itu sebetulnya sebuah tampilan dashboard untuk seorang admin gitu ya. Yang isinya di sini banyak fitur-fiturnya ya seperti grafik ya.
Ada map juga, ada box seperti ini. Lalu di sini ada menu ya, menu-menu sidebar, ada search, ada tabel juga ya, tabel. Kalau klik di sini tabel nanti bentuknya seperti apa. Nah, seperti ini tabel-tabelnya. Nah, ini tampilannya juga sudah menggunakan framework CSS yang kita kenal Bootstrap ya. Di sini dia mereka pakai Bootstrap. Bootstrap itu sendiri kan isinya CSS dan JavaScript. Nah, di sini banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Tapi di sini hanya berupa template, artinya contoh gitu ya. Contoh-contoh aja gitu, contoh-contoh gitu. Karena kan namanya template berarti kan tinggal digunakan gitu. Nah, tapi sebelum digunakan kita harus tahu dulu bagaimana cara cara menggunakannya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan CI, kita menggunakan apa namanya PHP native, ini udah langsung bisa digunakan, dan ini juga ekstensinya sebetulnya HTML. Nah, ini belakangnya dia berbasis HTML, jadi masih berbasis native lah, web native. Nah, supaya bisa dimasukkan ke dalam CI, memang ada beberapa sedikit trik atau konfigurasi ya. Seperti halnya kita ingin menggunakan PHP native menjadi CI, berarti kan ada pembuatan controllernya, gitu ya, dan pembuatan view. Sementara ini tampilan yang sekarang ini adalah semuanya view, nggak ada controllernya di sini kan ya, semuanya view. Nah, ini sebuah dashboard gitu. Nah, dan fitur-fiturnya sudah lumayan lengkap lah. Kalau yang versi 2 ya, yang versi 3 lebih banyak lagi fitur-fiturnya gitu. Dan itu size-nya juga jadi bengkak ya, jadi sekitar hampir 30 mega lebih gitu ya, hampir 50 malah. Sementara yang versi 2 aja ini udah 10 megaan, 10 megaan dengan kapasitas seluruh fitur ini gitu. Nah, ini terdiri dari beberapa page gitu, Kalau dilihat di sini, ini kan page utamanya indeks 1 dan indeks 2 ya. Ada 2 halaman utamanya. Nah, lalu di sini ada halaman-halaman lain seperti ada yang general seperti apa. Ini adanya di page ya, page UA general, terus ada icons, terus ada yang nah ini daftar ikonnya ya. Ini daftar icon yang bisa kita pakai nanti untuk kita gunakan di sini nih. Nah, karena kan kita nggak akan gunain yang maksudnya tidak semuanya kita gunakan. Misalnya kita mau pakai icon yang mana itu ada di sini semua daftarnya ya. Nah, lalu masih banyak ya di sini ada tabel. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita buka Albin LTI-nya, nah ini sebetulnya file utamanya indeks 1 dan indeks 2 ya. Nah, kalau dilihat di sini indeks 1 itu berupa dashboard 1. Nah, ya indeks 1 ini. Terus ini dashboard 2. Berapa indeks 2 ya. Tampilannya kurang lebih fungsi tampilannya mirip gitu ya, tapi apa namanya berbeda tampilan lah gitu ya, berbeda tampilan. Lalu macam-macam ya, di sini ada example juga, ada yang nah semua page ini ada di folder page gitu. Nah, di sini. Jadi nanti tinggal kita cari aja yang kita butuhkan apa ada di sini sebetulnya gitu. Nah, tapi yang akan kita coba integrasikan itu nggak semuanya gitu. Jadi hanya beberapa aja. Hanya satu palingnya ini aja yang indeks. Kita akan coba yang indeks saja. Gitu. Karena yang ini nanti menyusul ketika sudah kita bisa mengintegrasikan yang indeks, berarti yang ini pun pasti bisa gitu. Kalau ngambil contohnya, karena ibaratnya ini seperti sebuah script ya, kode gitu yang sudah disiapkan, yang kita tinggal pakai gitu ya. Kita tinggal apa namanya gunakan ya untuk aplikasi yang akan kita bikin gitu. Oke, yang pertama kita akan buat indeks ini gimana caranya supaya masuk ke apa namanya CI-nya ya. Oke.
Nah, untuk CI-nya kita itu kan terakhir itu kita gunakan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 ya. Nah, sekarang kita akan ganti ya, kita akan konfigurasi ke posisi paling awal gitu. Jadi yang sebelum-sebelumnya sudah kita buat kita hapus aja, tapi sebelumnya supaya materi kita tidak hilang, yang CI ini di backup dulu ya. Ini saya sudah backup nih seperti ini. CI 1 sampai 6 artinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Nah, ini sekarang yang pertemuan 7-nya ya. Pertemuan 7-nya yang ini akan kita rubah gitu, akan kita rubah sedikit. Nah, yang pertama apa? Yang kita rubah adalah si config-nya ya. Config-nya di auto load ya. Bagian auto load. Auto load kita cek dulu ya di sini. Pastikan gitu, pastikan URL dan form itu ada di helpernya. Lalu karena kita tidak menggunakan database, untuk menghindari supaya nggak error, kita hapus aja dulu ya database-nya. Yang di library ini kita hapus. Nah, seperti itu. Lalu setelah library, yang di modelnya juga kita hapus karena kita tidak gunakan model untuk saat ini ya. Jadi kita lebih fokusnya ke view saja dulu, view sama controller. Oh ya, ini bisa langsung diikutin ya, karena step-stepnya lumayan banyak gitu. Tapi ini memang saya rekam juga, saya record juga ya biar ada apa namanya catatan gitu ya. Nah, ini yang pertama autoload sudah, lalu roots ya, roots-nya akan kita ganti. Yang diganti apa? Yang ini ya. Default controllernya itu namanya kan welcome ya. Nah, sekarang kita ganti dengan admin. Nah, jadi nanti secara default dia akan memanggil admin untuk controllernya. Otomatis kalau default controlnya admin berarti kita akan buat sebuah controller atau kelas yang namanya admin gitu ya. Nah, ini untuk konfigurasi ya, untuk konfigurasi. Ini yang pertama. Nah, selanjutnya kita buka di controller. Di sini sudah banyak ya, sudah banyak apa namanya file-file yang kita bikin, kita hapusin dulu semuanya ya. Dari mulai ini kan ada MHS, ini kita hapus saja. Form input kita hapus. Hello controller kita hapus. Ini juga kita hapus ya. Nah, tinggal si welcome. Nah, welcome ini kita akan rename, kita ganti. Kan tadi default controllernya adalah admin ya. Jadi kita ganti dengan admin. Nah, seperti itu. Nah, setelah diganti dengan admin, otomatis nama kelasnya juga harus admin. Nama kelasnya admin ya. Nah, terus ini kita hapus juga. Kita hapus. Nah, functionnya kita ganti juga. Nah, seperti ini. Kita kasih message. End of file. Controllers. Ini untuk foldernya. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini function index-nya kita ganti dengan dashboard. Dashboard dan view-nya juga akan kita ganti dengan dashboard.
Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita akan bikin ini yang kontrolernya. Ini untuk kontrolernya. Lalu untuk model kita hapus juga karena kita nggak perlu yang ini, yang hello. Yang M hitung juga sama, MHS juga kita hapus. Yang view, nah view juga sama, kita hapusin dulu semuanya ya, supaya nggak nyampur. Jadi kita fokus ke admin LTI-nya saja, termasuk yang si welcome message juga. Oke, sampai sini ada yang kelewat nggak? Ada yang ketinggalan nggak? Silakan. Sebelum masuk. Enggak, Pak. Bisa ya? Oke, dilanjut ya. Ini untuk yang adminnya ya, admin controllernya. Jadi di sini sudah kita bikin controllernya, namanya admin. Lalu di sini ada view yang akan kita load, namanya dashboard gitu. View yang akan kita load yang namanya dashboard. Jadi karena ada view yang akan kita load dengan namanya dashboard, berarti ini kan model kita tutup dulu ya karena kita nggak menggunakan itu. Berarti kita akan bikin sebuah view dengan nama dashboard ya, karena ada loadingnya di sini sebagai dashboard. Nah, di sini kita klik kanan new file, lalu kita save aja langsung. Nah, ini kita save dashboard ya. Oh, sebentar dulu kecil karena ini berupa view dashboard.php. Save. Nah, ini masih kosong dashboard.php. Nanti akan dipanggil si dashboard ini ya, akan dipanggil oleh si admin PHP. Nah, sekarang dashboard dari mana ngambilnya? Nah, kita kan sudah buka si tadi ya, kita ekstrak si admin LTI-nya. Kita buka si file index-nya. Nah, ini kebetulan saya loadingnya tuh di sini ya, di htdocs. Jadi saya bisa akses langsung si folder admin LTI-nya. Lalu buka si index.html. Nah, ini banyak sekali skripnya ya, karena memang terdiri dari beberapa banyak komponen yang bisa kita gunakan gitu. Nah, untuk sekarang ini kita ambil dulu semua, Ctrl A, Ctrl C, dikopikan ya, lalu kita pindahkan ke dashboard.php tadi. Nah, itu kita pindahkan ke dashboard.php. Lalu kita save ya, kita save. Nah, sampai sini kita coba nih, ini kan yang admin LTI-nya ya, yang admin LTI-nya yang versi aslinya. Nah, ini yang versi CI-nya yang sudah jadi dashboard. Kita coba panggil localhost, nama controllernya, ya, terus nama fungsinya, ya, dashboard. Nah, seperti ini ya. Ini tandanya memang sudah ke loading, tapi hanya bentuknya HTML. Dan semua komponen-komponennya belum di loading, belum ada gitu. Karena belum kita masukkan, karena belum kita panggil gitu, dan belum kita edit juga. Di sini masih berupa blank HTML ya, walaupun di sini sudah ada gitu ya komponen-komponennya, tapi nggak belum seperti tampilan aslinya gitu. Nah, ini ada beberapa langkah lagi untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, baik. Selanjutnya adalah kita buka Explorer kita ya. Nah, ini di admin LTI ini ya. Kalau kita buka di di source code-nya, untuk si PHP dashboard ini, ada beberapa link yang mengambil ke beberapa resource yang mengambil ke beberapa folder. Resource-nya ada yang Bootstrap ini ya, link rel Bootstrap. Terus kalau ini sih online ya, ini online. Ada dist, nah ini ya, folder dist. Lalu ada folder plugin, nah, ada 3 ini.
disk, plugin, sama Bootstrap. Nah, itu isinya berupa CSS ya, berupa JavaScript juga, JS ya. Gitu. Sama komponen-komponen lain seperti gambar gitu. Nah, di sini juga ada banyak. Kalau diperhatikan cuma tiga kali itu aja. Nah, seperti ini disk, img, user. Nah, ini berarti kan gambar ya. Nah, seperti itu. Berarti ini source-nya ini apa si resource ini harus kita kopikan ke folder CI kita. Nah, di mana kita kopikannya? Nah, kita bikin sebuah folder baru ya. Kita bikin sebuah folder baru ya di CI root-nya. Nah, CI root-nya di sini yang ada aplikasi, sistem, sama user guide. Nah, kita bikin folder baru. Kita bikin folder baru. Sebenarnya nama foldernya bebas ya, tapi ini saya bikin supaya umum aja. Kita kasih nama assets. Ya. Ini untuk folder barunya. Assets. Nah, assets-nya masih kosong. Lalu kita buka si admin LTI-nya yang tadi kita baca bahwa ada beberapa resource yang diambil dari folder Bootstrap, folder disk, dan folder page. Nah, tiga folder ini. Nah, tiga folder ini kita kopikan ya. Kita kopikan ya. Masukkan ke dalam folder CI assets. Nah, seperti ini. Begitu ya. Bagaimana sampai sini? Ada yang ketinggalan nggak? Belum dilanjut, ada yang ketinggalan nggak? Tidak, Pak. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini kan asetnya sudah ada nih. Sekarang bagaimana cara memanggil si ini aset-aset sini ya, si aset Bootstrap ini bagaimana caranya gitu. Nah, sekarang kita buka source-nya. Nah, ini di sini. Nah, yang pertama yang Bootstrap. Nah, yang Bootstrap ini sebetulnya ada caranya. Cara yangnya kita tambahkan base URL ya. Kan base URL-nya itu isinya adalah CI ya. Localhost CI. Nah, sama folder assets. Nah, berarti di sini kita ganti, bukan kita ganti ya. Jadi setelah kutip ini gitu ya. Setelah kutip ini kita masukkan tag PHP dulu ya. Lalu di sini ada perintahnya echo, tampilkan si base URL. Base URL, nah begitu. Dan diikuti dengan assets. Nah, seperti itu. Gini, ini tambahannya echo base URL assets Bootstrap. Ini kita save dulu. Sekarang kita lihat tampilannya. Kita ambil nggak? Ada perubahan nggak? Nah, mulai ada perubahan ya. Kita lihat di sini itu. Ada beberapa perubahan yang tadinya polos gitu ya, udah mulai ada warna-warna, udah mulai kebentuk bagus ya. Nah, di sini tuh udah mulai bagus. Ini artinya si Bootstrap-nya udah keload ya, udah keambil gitu. Nah, ini kan banyak ya ke bawah. Kadang kalau kita ketik satu-satu kan agak repot. Ada caranya supaya lebih cepat. Ini saya balikin lagi supaya bisa jadi template untuk searching-nya. Nah, caranya apa? Kita blok nih dari sini, dari mulai sama dengan kutip Bootstrap ya, sama dengan itu sampai sini ya. Nah, ini kita kopikan ya, kita copy, lalu kita find, klik find dan replace. Nah, ini yang kita panggil. Nah, kita paste di sini, lalu, nah yang tadi kita ketik ya, yang tadi jangan lupa nih sama dengan kutip ya, terus PHP echo base URL, tutup terus tambahin lagi assets. Nah, belakangnya itu jangan samain bekas yang plugin. Nah, begini. Belakangnya seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi sebetulnya menyisipkan script ini ya. Nah, script ini di sini. Di sini nah ini perintahnya.
Nah, dengan cara ini akan lebih cepat untuk menggantinya akan lebih cepat. Kita tinggal replace all. Jadi semua yang ada sama dengan Bootstrap itu udah pasti ke replace gitu. Kalau kita mau lihat prosesnya, kita bisa klik satu-satu ya. Misalnya yang pertama nih, ini kan akan nge-highlight ya. Replace yang ke satu, terus ada lagi yang SRC untuk JavaScript-nya, replace lagi. Nah, ini kalau sudah nggak nyala lagi berarti udah selesai, cuma ada 2 gitu. Nah, itu kalau untuk melihat prosesnya satu-satu. Lalu selanjutnya setelah yang itu di yang bootstrapnya sudah kita ganti, kita save, coba kita lihat ada perubahan nggak gitu ya. Sudah mulai, nah kurang lebih hampir sama ya, tapi sudah ada ininya, ini sudah ada isi-isinya. JavaScript-nya sudah mulai ke load. Nah, selanjutnya yang lain ya, ini yang sudah nih dashboard PHP-nya sudah. Sekarang kita ke link yang selanjutnya. Kalau ini kan HTTP, ini sih sebetulnya untuk style aja sih ya. Nah, sekarang yang this. Nah, kita copy dari sama dengan, kutip this ya. Di copy, lalu di sininya di paste. Setelah di paste, yang ini juga jangan lupa belakangnya ditambahkan this ya. Nah, seperti ini ya. Ini ya. Jadi kita sekarang mencari this dan akan kita sisipkan echo base URL assets this. Dan ini yang this ini banyak banget ya. Banyak nih kalau dilihat di sini nih yang nyalanya banyak nih, 1 2 banyak, di sini juga ada itu. Di kotak-kotakin banyak. Bawah juga banyak karena distribusi ini sebetulnya kayak gambar-gambar ya. Ya, gambar-gambar yang diperlukan, image, terus ya resource distribusi yang dibutuhkan, termasuk ada juga JavaScript-nya gitu. Nah, kita tinggal replace all saja. Nah, ketika di replace all, di save. Nah, coba kita lihat perubahannya. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya. Gambarnya sudah bisa keambil ya. Tuh, di sini sudah ada ya. Gambarnya sudah kita ambil, tapi fungsinya masih belum ada. Fungsinya masih belum ada, di sini masih kosong, masih blank. Tidak seperti yang ini. Nah, ini kan sudah ada grafik ya. Ini yang pertama nih. Yang admin LT yang pertama kan kayak begini, udah ada grafik ya. Nah, itu ada grafik, ada petanya juga gitu, terus ada kalender gitu, udah bagus lah. Kalau ini baru ke loading gambar-gambar aja sama ikon-ikon gitu ya. Nah, seperti itu. Sementara yang ininya si fungsi plugins-nya belum. Jadi terakhir adalah si plugin. Nah, kita lihat dulu di sini, ini kan sudah ya yang tadi. Ini yang distribusi sudah, sekarang kita ke plugin. Nah, plugin di sini. Sama kita find and replace lagi ya. Di sini yang kita cari sekarang adalah yang sama dengan kutip plugins. Dikopikan saja. Paste gitu ya di sini. Lalu yang digantikan ini jangan lupa bawahnya dicek lagi. Echo base URL, assets, nah belakangnya plugins ya. Nah, itu belakangnya plugins. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti seperti ini. Kalau sudah selesai, kita replace all lagi karena ini hasilnya lumayan agak banyak juga ya kalau satu-satu di atas sama bawah kalau nggak salah ini. Nah, ini. Tuh ya. Replace all. Lalu save. Nah, kita refresh. Nah, ini sudah komplit nih, udah jadi. Nah, jadi sudah kita bisa langsung menggunakan si komponen-komponen tersebut sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita, gitu ya, sesuai dengan aplikasi kita. Dan jadi di sini cara gitu. Di sini kalau bisa disebut satu halaman web page yang namanya index.php
itu sudah berubah menjadi dashboard dan sudah menggunakan CI gitu ya. Sudah menggunakan CI, jadi tampilannya lebih bagus lah, tapi udah dengan framework CI, artinya dari sisi security pun lebih bagus gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang ketinggalan, silahkan. Atau ada yang nggak tampil seperti saya, boleh diutarakan. Ya, silahkan. Ya, gimana? Nggak ada suaranya? Bagaimana ya? Ya, tadi siapa? Silahkan. Berhasil semua? Halo, halo. Apa berhasil? Ya, gimana di Cindy? Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada. Oke. Udah bisa semua? Bisa nggak, Cindy? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Ya. Nah, sekarang kalau sudah bisa nih, karena memang nggak ada yang respon, kayaknya memang sudah pada bisa semua ya. Syukur ya. Alhamdulillah nih kalau pada bisa semua. Mudah-mudahan bisa nih pas waktu UTS ya. Nah, selanjutnya kita akan sedikit modifikasi si dashboard ini. Jadi kalau di CI itu dan PHP native itu kan berupa satu kesatuan sebuah file gitu ya. Nah, kalau di CI ini kita bisa pecah-pecah satu file itu dan kita bisa susun, dipanggil secara berurutan gitu, kita susun. Contohnya begini. Ini kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini yang tadi kita bikin ya, yang tadi kita bikin. Nah, yang tadi kita bikin ini terdiri dari beberapa komponen utama. Nah, komponen utamanya adalah yang atas ini adalah si header ya, yang ini. Terus yang samping ini adalah sidebar ya. Terus yang ini tengahnya adalah si intinya ya, dari sini si dashboard-nya. Dan yang terakhir ada ini yang paling bawah footer ya, footernya. Nah, kita akan pisahkan si komponen-komponen tersebut ya menjadi beberapa file. Tujuannya adalah ketika kita bekerja lebih dari satu file, satu halaman gitu ya. Kan nanti kalau misalnya kita bikin project, halamannya nggak mungkin satu ya, pasti banyak gitu. Pasti banyak. Nah, sementara si headernya, terus sidebarnya, sama si footernya itu kan pasti sama lah, gitu. Nah, lebih sama. Nah, di sini kita tinggal pisahkan. Jadi nanti kita tinggal panggil si header, footer, dan sidebarnya. Sementara yang tengahnya itu kita modifikasi bisa halaman apa aja yang kita butuhkan, gitu, yang kita mau ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan pisahkan dulu nih yang mananya yang footer, sidebar, dan intinya dan paling bawah. Ini kan main page namanya, main page sama si footernya. Nah, kita balik lagi ke sini ke Sublime Text-nya. Ini indeks kita tutup dulu. Nah, adminnya saya akan bikin sebuah fungsi baru lagi ya, fungsi baru lagi untuk sebagai pembeda aja, jadi nanti kelihatan gitu. Sebagai pembeda aja, kasih nama di sini dashboard 2. Di sini dia akan membuka dashboard 2 juga ya. Oh, sorry, ya, dashboard 2. Nah, karena si dashboard 2 ini berupa si main page, yang sebelumnya itu pasti ada sidebar dan header. Nah,
di sini. Nah, di sini view, lalu nanti saya akan bikin sebuah folder baru supaya satu yang namanya footer, header, dan si sidebar-nya berada dalam satu folder. Nama foldernya mungkin template ya. Nah, nama foldernya template, slash, baru nama filenya. Nah, jadi view itu bisa meloading seperti ini. Template, misalnya nama foldernya, lalu nama filenya. Nama filenya adalah header. Header. PHP-nya nggak usah diketik. Jadi di sini ada template, ya, templates. Oke saja deh, biar banyak templates. Templates header. Nah, terus yang kedua adalah sidebar, ya. Sidebar. Nah, yang ketiga si dashboardnya, dia berada di dalam di luar. Nah, yang terakhir adalah footer. Nah, footer. Jadi ada header, sidebar, dan footer itu berada di dalam folder templates. Sementara ini dashboard dia hanya berada di view. Templates ini berada dalam folder view ya. Nah, sehingga kalau kita sudah bikin seperti ini, kita buka yang view-nya. Nah, bagian view. Nah, ini ya bagian view. Kita bikin folder baru nih, new folder ya. New folder. Folder. Nah, nama foldernya adalah templates. Nah, sesuai dengan ini yang kita bikin. Templates ya. Nah, jadi ada nih folder baru templates. Lalu kita masuk, buka templates-nya, klik kanan, kita new file, kita save. Yang pertama adalah header ya. PHP. Header.php ini berada di view templates. Save. Nah, selanjutnya ini save dulu. Ini header sudah. Di templates tambahin lagi, new file lagi. Save. Sidebar ya. Sidebar.php. Dan yang terakhir, tambah lagi di template, klik kanan, new lagi. Save lagi. Footer. Footer.php. Nah, jadi header, sidebar, footer.php. Dan yang terakhir, template-nya kita tutup dulu supaya nggak nyampur. Ini kan yang di view-nya, itu kita bikin file baru namanya dashboard. Dashboard 2 namanya ya. Namanya ini kan udah ada dashboard 1, kita tambahin aja di sini dashboard 2. Save. Nah, jadi akan ada ada 4 file. Urutannya dari header, sidebar, dashboard, dan footer. Nah, itu ya. Nah, baru setelah ini kita ambil potongan-potongan dari si header yang sebelumnya, yang dashboard sebelumnya. Nah, ini. Untuk adminnya sih sudah seperti ini aja. Nah, dari dashboardnya, kita buka mana bagian header ya. Mana bagian header? Bagian header itu biasanya dari atas, dari awal ya, dari sini. Kita lihat di sini, ini masih header. Nah, head ini masih header. Nah, ini kelas main header. Nah, di sini. Nah, kalau kita cari kayak gini nih repot nih ya, susah gitu, banyak gitu soalnya. Kita harus benar-benar teliti, bisa sih gitu. Nah, di sini kita manfaatkan fasilitas yang ada di Sublime Text-nya. Ya, kita manfaatkan fasilitas yang ada di Sublime Text-nya. Misalnya begini. Ini kan disebut kelas main header. Nah, berarti di sini kita cari kita geser pos kita nanti ada di sini. Nah, dia akan mencari ke tag penutupnya. Ini kan tag pemuka. Header class, main header ini adalah tag pemuka. Nah, kalau kita klik di sini di yang 41 nih sebelahnya 41, klik. Nah, dia nutup. Nah, ini header penutupnya. Nah, lihat di sini dari 41 ke 281. Jadi itu baris programnya ya. Jadi ketutup. Nah, dengan begini akan lebih mudah.
Nah, jadi kita tinggal kopinya begini kan, headernya, headernya saja. Nah, header dari sini. Tapi kan karena ini potongan sebuah file, kita bisa ambil semuanya dari atas, dari header ini ya, dari penutup header ini ke sampai arah atas. Nah, sampai ke sini ya. Nah, sampai ke sini. Kita copy ya, sampai ke sini. Ini headernya saja, lalu kita paste di sini. Nah, ini ke copy semua tuh headernya. Dari awal, dari atasnya. Walaupun kepotong si HTML-nya nggak masalah ya. Karena ini udah PHP bukan pure HTML. Nah, lalu kita save. Ya. Kita bisa langsung jalankan untuk melihat perubahannya seperti apa. Kita panggil lagi ya di sini. Localhost. Admin. Dashboard ya. Localhost CI, sorry. Nama controllernya, lalu nama fungsinya. Dashboard 2. Nah, oke. Ini footernya sudah ke loading ya. Sudah ke load footernya. Nah, karena potongan file jadi memang bisa belum berfungsi. Dia belum berfungsi kalau potongan file. Gitu ya. Potongan filenya belum berfungsi. Jadi kita lanjutkan untuk ngambil sidebar selanjutnya. Ini kan udah selesai yang headernya, kita masuk ke sidebar. Nah, ini sudah header, kita tutup. Nah, sidebar dimulai dari kata-kata side. Nah, sama dengan cara yang sama, kita klik di sini ya, di 283, klik. Nah, ini berupa sidebar. Jadi left column contain logo and sidebar. Di sini juga ada message-nya ya. Nah, ini kita bisa ambil dari sini ya. Kita bisa ambil dari sini nih. Nah, kita copy dari line 444. Nah, sampai ke sini, ke si komentarnya nih. Untuk ngasih tahu bahwa ini adalah sidebar gitu ya. Nah, copy. Kita copy dulu, lalu kita paste di sidebar. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Side-nya sudah. Kita save. Refresh. Nah, ini sudah ada sidebar-nya. Ini sudah ada juga footer dan sidebar-nya sudah ada, cuman masih belum berfungsi ya karena memang belum lengkap, filenya belum lengkap. Selanjutnya dari sidebar kita masukkan dulu si dashboard ya, dashboardnya, inti dari dashboard dari si main page-nya. Nah, main page-nya itu setelah ini, setelah side. Nah, dari sini nih class content wrapper. Nah, sebetulnya ini right side sih ya. Kalau ini kan left side, ini right side. Tapi right side-nya sedikit, dia hanya berisi tentang, bentar nih, kita lihat ya di sini. Nah, right side-nya yang ini nih. Nah, ini si fungsi ini. Fungsinya nggak banyak sih sebetulnya. Ini hanya sebagai tampilan aja tuh untuk merubah tampilan gitu ya. Nah, kita bisa ambil, bisa enggak gitu ya. Kalau nanti kita nggak mau ambil, kita hapus aja. Tapi kalau mau diambil, ya silahkan dipertahankan gitu. Seperti itu ya. Ini yang left side, right side-nya. Nah, right side-nya saya masukin ke dalam dashboard aja. Sehingga kita akan mulai dari sini. Right side column ya. Nah, ini content header-nya. Lalu main content. Nah, sampai sini. Berarti sebetulnya ini inti dari kontennya atau main page-nya itu dari sini di 460 ya. Dari section last content. Nah, ini dari sini. Nah, ini intinya nih, section ke section. Jadi ada 460 sampai ke 882. Nah, ini ya. Nah, lalu karena ini saya juga mengambil right-nya, right column, bisa aja kita bikin file baru lagi ya, file barunya khusus untuk right column, tapi nggak apa-apa. Nah, si content wrapper ini dia meliputi itu juga ya, dia meliputi section ya, meliputi
Nah ini nih, dia meliputi section. Jadi karena si fungsinya itu kan untuk merubah tampilan, jadi si write itu dia harus meliputi seluruhnya, makanya ini saya pakai semua. Nah, jadi dari kelas write content wrapper ini saya ngambil. Jadi sebetulnya yang intinya dari 446 ya, 446 sampai ke ini content wrapper div-nya sampai ke 883. Nah ini. Nah, ini kita copy, kita klik dulu di sininya ya biar 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 gampang. Nah, ini kita copy. Yang di sini di dalamnya sudah ada si main kontennya gitu. Ini kita copy. Lalu di paste. Nah, seperti ini. Kita save ya. Lalu terakhir yang footer tanggung ya. Nah, footer ini kan udah kelihatan nih. Kalau kita tutup kan kelihatan ya, ini header, ini sidebar, ini main kontennya, ini footernya, otomatis footer dari sini. Klik, nah footer. Ini di sini footer nih. Dari sini footer sebetulnya. Karena dari sini footer, ya, dari sini footer. Nanti sebetulnya pemotongan filenya bisa lebih rapih ya. Saya pengen footernya aja nanti bisa tergantung dari ini kita apa asal nanti si urutan loadingnya di admin.php-nya benar. Tapi sekarang ini saya ambil dari footer ke bawah karena yang bawahnya kan nggak keambil nanti kalau nggak diambil. Karena di bawahnya itu berisi panggilan script untuk JavaScript dan penutup tag HTML-nya, tag body dan tag HTML. Nah itu harus keambil. Jadi si footer berada di paling bawah. Gitu. Nah, sehingga saya copy dari mulai sini nih, 884 ya. Saya ambil dari sini sampai ke bawah ya, sampai ke HTML. Nah, itu untuk footer ya. Lalu kita copy ya. Copy, paste. Nah, selesai. Ini save. Sekarang kita lihat tampilannya. Nah, sudah tampil semua ya. Tampil semua termasuk si JavaScript-nya. Nah, ini tampil semua. Jadi sama persis ya ini dengan ini. Cuman kalau ini udah siap kita edit. Ya, siap kita edit ya. Siap kita edit gitu. Baik, sampai sini ada yang ketinggalan, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan open mic yang mau bertanya. Atau ada yang kurang jelas, silahkan. Bisa semua nggak? Halo, halo. Ini pada online atau pada tidur ya? Nggak ada yang respon nih. Ada. Sok, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya juga. Bisa ya. Yang lain?
Oke, kalau gitu sebetulnya ini integrasi adminnya sudah selesai ya, sudah bisa kita gunakan. Nanti tinggal kita edit aja mana yang mau kita pakai gitu ya, mana yang mau kita pakai. Nah, seperti ini ya, mana yang mau kita pakai. Misalnya cuman mau pakai yang apa namanya? Mau pakai yang ini yang apa? Menu ini kan nggak akan kepake semua ya, nggak akan kepake semua. Katakanlah misalnya kita mau bikin menu eh, misalnya kita mau bikin menu apa tentang dosen, tentang mahasiswa atau tentang siswa informasi akademik lah misalnya. Nah, kita tinggal tinggal edit bagian ininya saja. Kita edit bagian ininya saja. Ya, begitu. Contoh ya, kita langsung contoh aja langsung ya. Kita langsung contoh, kita akan edit nih si bagian Ya, Pak. sidebar-nya. Kita akan edit si bagian sidebar-nya ya. Yang langkah pertamanya adalah ya kita lihat dulu di sini kan bagian sidebar yang akan kita edit. Kita nggak akan mau banyak pakai link gitu Pak. Karena di sini juga sebetulnya lebih enak kalau pakai yang ini kan aside ya. Kalau pakai kayak gini kan lebih enak. Ini section. Nah, lalu ada lagi di sini panel gitu ya. Ini ada form untuk bisa kelihatan gitu ya kalau diklik kayak begini. Ini untuk sidebar. Nah, ini sidebar menu. Jadi ini sebetulnya inti dari si sidebar itu. Adanya di sini nih, di line 7 sampai 159. Sementara yang atasnya ini adalah search form ya. Ini search form. Terus ini user panel, sidebar user. Nah, ini dari mana sih ngelihatnya? Dari sini ya. Nah, ini kan ya. Ini ada usernya nih, nama usernya. Ini kan ada Alexander Pierce online, terus di sini ada search-nya, ada tulisan My Navigation gitu. Misalnya kita nggak mau pakai ini kan nggak mau pakai search gitu ya. Berarti si form untuk search-nya nih, form search-nya dari mulai 17 sampai 24 bisa kita hilangkan. Tapi kita menghilangkannya harus hati-hati, makanya kita harus gunakan ini nih, fasilitas ini. Misalnya ini, yang search form-nya nggak akan saya pakai, berarti kita bisa hilangkan di sini. Ini satu blok ini kita hilangkan, kita hapus aja. Nah, gitu ya. Terus kalau untuk user panel mungkin masih kita pakai, kita save dulu ya di sini. Save. Nah, ini udah hilang nih. Si usernya udah hilang. Tinggal si ini ya dashboard dan lain-lain di bawah. Ini masih ada. Ini kan bisa aja nanti untuk kita gunakan nama dari siapa yang online-nya ya, siapa yang online-nya gitu. Nah, jadi di sini tinggal kita cari misalnya kita pengen ada menunya cuman misalnya ada untuk mengakses data mahasiswa, data dosen, misalnya kayak begitu ya. Data mahasiswa, data dosen, terus apalagi nih contoh aja 3 lah, mahasiswa, dosen, sama mata kuliah gitu ya. Sama mata kuliah. Mahasiswa, dosen, mata kuliah ada 3 sama satu tombol untuk logout. Berarti ada 4 ya. Kita hanya butuh 4 aja misalnya. Jadi kita akan coba ganti. Nanti gimana cara gantinya? Nah, ini kita lihat ya di sini. Nah, ini yang sekarang kita mulai buka si side menunya. Ini kan sudah benar nih. Ini sidebar menunya kita buka, klik. Nah, nanti kita lihat ada navigasi, ada dashboard. Nah, ini si dashboardnya. Dashboardnya dia punya di sini. Review untuk Li-nya. Nah, untuk UL dan Li, ada yang masih ingat nggak apa ini? Ini kan berupa tree ya, tree view gitu. Jadi seperti ballet gitu. Untuk di HTML5 itu L dan LI. Jadi ibaratnya sama kayak TR dan TD di HTML ya. Kalau TR itu row, kalau TD itu adalah kolom. Nah, kalau ini ada UL, ada LI ya. UL itu si pembuka awalnya, tagnya bahwa area area UL itu apa gitu ya. Nah, terus di dalamnya komponen-komponennya di dalamnya baru ada isinya, ada LI-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini tuh kan banyak ya. LI-nya banyak. Si komponen-komponennya banyak, ini tinggal kita hapusin aja yang kita nggak perlu gitu.
Nah, udah sampai sini nih. Sampai labels. Ini LI semua kan, ada warning, danger. Nah, ini kita nggak perlu kan. Dengan dibuat seperti ini akan lebih sederhana untuk editingnya. Editingnya akan lebih sederhana. Kalau dilihat, misal kita akan hapus dari sini nih, information, label, warning, labels juga akan kita hapus. Tapi mulai dari sini nih, dokumentasi, ini kan cuma satu ya. Dari sini, nah 4 inilah, 4 yang terakhir ini akan saya gunakan ya. Dari mailbox, example, multi-level, sama dokumen. Sementara dari kalender, tabel, form, UI elements, sampai ke dashboard pun akan saya hapus gitu. Jadi, nah hati-hati hapusnya. Mulai dari mana nih? Kita lihat. Ini dokumentasi, ini label. Kita mulai dari label, label ke bawah. Berarti dari sini nih, LI labels. Nah ini ya, LI labels. Terus kan isinya ada important, warning, sama information. Itu adalah yang ini ya. Nah, important, warning, information. Nah, ini dihapus aja. Hati-hati menghapusnya karena yang akan kita hapus cuma yang LI-nya aja dan dokumentasinya. Enggak dokumentasi, enggak. Sampai label, sorry. Sampai label. Nah, sampai label kita hapus. Nah, kita save ya. Kita hapus. Kita save. Kita lihat dulu perubahannya. Takut ada kesalahan. Refresh. Nah, hilang ya. Udah tinggal dokumentasi ya. Nah, sekarang kita hapus yang kalender ke atas ya. Kalender ke atas kita hapus. Atau begini, ini kan sebetulnya ada berapa nih? Ada 1, ada 2 ya, ada beberapa gitu. Ini bisa kita pilih aja. Nah, ini ada sebetulnya ada yang nggak pakai panah lagi ke dalamnya, maksudnya nggak ada sub lagi gitu. Ada widget, ada kalender, ada mailbox, sama ada dokumentasi yang tidak menggunakan link lagi. Sementara kalau multi level itu ada link lagi. Kita lihat perbedaannya ya. Mulai dari dokumentasi. Kalau dokumentasi ini doang nih, ya. LI aja kayak begini kalau untuk dokumentasi ya. Documentation Index dia akan ngebuka si linknya, lalu dia pakai icon. Iconnya namanya FA Book. Nah, ini daftar iconnya bisa kita lihat di admin LTI ya. Di sini daftar ikonnya. Seperti ini kan buku ya. Buku, bu. Nah, kita lihat di yang ini nih, si admin LTI yang aslinya, yang belum dirubah-rubah. Ada di bagian, mana tadi tuh, icon kalau nggak salah. UI Elements. Nah, di sini UI Elements. Kita bisa lihat kodenya. Nah, ini ya, macam-macam nih ikonnya. Ikonnya macam-macam. Kalau yang tadi yang book itu ya, ini kan macam-macam nih. Medical. Itu kodenya, kita tinggal cari aja yang mana. Misalnya apa ya, FA book tadi mana coba. Nah, FA book. Nah, ini ya, FA book nih. Nah, ini kan ini perintahnya FA book untuk icon yang seperti buku begini. Nah, untuk icon seperti buku ini kita lihat, nah ini kan FA book. Nah, gitu. Itu untuk yang si dokumentasi. Ini bisa kita ganti ya, dokumentasi ini sementara sih kita hilangkan dulu ya. Kita hilangkan dulu. Nah, kita ganti ini dulu aja ref-nya supaya masuk ke folder yang sama ya. Terus si FA book-nya itu kita hapus, kita cari untuk yang logout ya. Logout itu yang dokumentasi kita ganti dengan kata-kata logout. Logout. Nah, save. Lalu ikonnya ya. Ikonnya untuk logout itu cocoknya yang mana gitu ya. Cocoknya seperti apa? Seperti mungkin panah keluar ya. Panah keluar atau pintu gitu ya. Ada nggak? Coba kita cari doors gitu ya, ada nggak di sini? Atau logout. Log nggak ada ya. Ya, kita cari aja yang lain, misalnya yang mana ya.
pilih aja salah satu. Nah, ini ada FA power off. Nah, ini bisa nih kita pakai ya. FA power off. Nah, kita pakai icon yang ini untuk logout. FA power off. Khusus untuk logout, jadi di sini FA spasi FA power off. Nah, begitu. Nah, save. Nanti kita lihat di sini, ini kita tutup dulu yang tadi. Nah, ini yang dashboard 2. Nah, ini ya, kelihatan ya, udah logout nih, berubah. Nah, oke, sekarang supaya nggak pusing, kita hapusin dulu 4 yang kita tidak perlukan dari atas ke bawah ya, dari kalender ke atas nih. Dari kalender, tabel, form, UI element, chart, widget, sama layout option, berikut dashboard juga kita hapus. Nah, kita hapus, berarti mulai dari sini ya. Ini kan logout sudah. Terus LI selanjutnya adalah yang multi level ya. Ini yang multi level. Nah, ini ya, si Li ini. Terus ini kan multi level nih, yang satunya kan 1, 2, 3, 4. Berarti sampai sini. Ini 4 yang 100. 100 itu mailbox ya, betul. Sampai sini ya, ini mailbox. Logout 1, 2, 3, 4 mailbox. Nah, berarti yang kalender ke atas itu dihapus. Kita hanya sampai mailbox aja. Nah, kita lihat ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4. Pastikan oke, ini mailbox, berarti ini dari sini ke atas ya. LI yang ini kita hapus ke atas ya. My navigation. Review. Nah, sampai ke sidebar. Gitu ya. Sampai ke sidebar. Oh, sorry. My navigation tetap ada ya, karena itu nggak terpisah. Ya sudah ada LI-nya di situ. Jadi sampai my navigation tetap. Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini sampai ke sini di bawah my navigation. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, kita bisa lihat ya, kalau yang tidak ada sub menunya itu dia nggak ada kelas ini apa? Kelas review-nya. Kalau ada sub menunya dia pasti ada ininya seperti inilah ya. Seperti ini kan mailbox ya. Seperti ini. Kita bisa sederhanakan juga seperti ini aja. Ini yang pertama nih, yang mailbox. Misalnya ini hapus aja. Nanti linknya kita bikin sendiri. Terus di sini I-nya itu kan envelope ya. Nah, ini tulisan mailbox-nya. Ini bisa kita samakan aja dengan ini ya. Nah, kita samakan dengan ini. Nggak harus pakai span lah. Nah, sampai sini aja. Nah, gitu. Jadi hampir sama dengan logout. Gitu ya. Kita save. Ini kita ganti dengan mahasiswa misalnya. Misalnya begitu. Terus yang review-nya yang 2 ini kita ganti ya. LI-nya nggak lagi pakai review. Jadi otomatis ini harus dihapus. Si LI yang pertama nih. Terus kita bongkar lagi. Nah, di sini kan ada macam-macam nih. Gampangnya apa? Kita tinggal copy aja yang ini ya. Yang mahasiswa ini. Yang di atasnya setelah Li. Nah begini ya. Bentar. Nah, begini. Terus kita kasih nama misalnya dosen, misalnya seperti itu. Nah, ini bawahnya kita hapus aja.
sampai dia ketemu li lagi ya. Ini UL untuk yang tadi. Nah ini. Nah cukup seperti ini. Nah seperti ini ya. Ini FA envelope, terus begitu juga sama ini kita copy aja supaya kita nggak pusing di sini nih dari LI-nya, LI ke LI hapus, ya di copy, lalu yang class review-nya ini juga kita hapus dan kita paste. Nah, gitu ya. Nanti di sini ada mahasiswa, dosen, katakanlah di sini kasih mata kuliah gitu ya. Nah, seperti itu. Save. Nah, nanti kita lihat yang sudah kita edit seperti apa menu-menunya. Nah, seperti ini ya. Tuh, ya. Ini ada tuh mahasiswa, dosen, mata kuliah, logout. Tapi di sini ikonnya masih sama nih, envelope semua. Kita tinggal cari aja ikon yang lain, misalnya mata kuliah pakai yang tadi tuh FA book ya, kayaknya bagus ya. Yang book. Nah, yang ini ya, FA book yang kita pakai khusus untuk yang mata kuliah. Terus untuk dosen dan mahasiswa kita cari sedikit di sini. Mana yang kira-kira cocok ikonnya? Nah, ini ada FA users ya, ini juga cocok ya untuk mahasiswa ya, sama user biasa. Nah, gitu. Berarti untuk mahasiswanya menggunakan FA users, yang dosennya pakai users biasa aja, nggak pakai S. Nah, begitu. Nanti kita lihat. Nah, begitu ya, tampilannya seperti ini. Jadi ada mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Nah, tapi ini linknya belum kita bikin ya, belum kita bikin, hanya berupa tampilan aja. Untuk linknya itu nanti kita bisa mengacu ke controller untuk membuka sebuah page lagi, begitu. Oke, sampai sini ya. Itu bagaimana cara mengedit si admin LTI sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sampai sini bagaimana? Apa bisa diikuti atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Apa sudah cukup jelas? Ya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada yang open mic, silakan. Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Yang icon, ketika icon yang kita nggak ada, kita boleh nggak Pak nyari dari luar gitu? Boleh aja sih, boleh aja dari luar. Cuman referensinya kan harus ada di dalam itu gitu ya, harus dalam. Jadi ini ya, gini, saya buka dulu. Nah, icon yang ada di sini, icon-icon yang ada di sini adalah icon-icon yang ada di JavaScript-nya. Gitu. Ada JavaScript-nya. Nah, jadi kalau mau cari icon yang nggak ada di sini, ya berarti kita harus ambil dari JavaScript yang lain atau pakai gambar ya. Nah, pakai gambar ya itu sih bebas, kalau pakai gambar bebas. Kalau ini kan hanya berupa script aja. Bisa seperti itu. Pilihannya ya, salah satu bisa seperti itu. Atau bisa juga pakai icon dari Bootstrap-nya, itu nanti kita lihat. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman ini yang sudah disediakan, jadi bawaan dari si admin LTI-nya, gitu aja sih. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ya, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Apa sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Jelas ya? Sudah cukup jelas, Pak. Nah, oke. Sekarang kita bahas tentang UTS ya. UTS teknisnya bagaimana? Kalau yang sudah bisa download filenya itu silahkan dibuka
dan memang ada sedikit perubahan di bagian bawahnya ya. Ada sedikit perubahan untuk teknis pengumpulannya karena saya khawatir kalau dikumpulkan dengan menggunakan email itu akan numpuk gitu ya. Jadi saya bikin ini lagi ya, apa namanya? Mana softwarenya ya, sebentar. Oke, tes. Nah, ini. Oke, ada yang sudah buka file UTS-nya? Silahkan dibuka aja. Karena ini UTS-nya bersifat personal ya. Kalau semuanya soal udah pada tahu juga sebetulnya nggak masalah ya. Tapi ini sifatnya personal. Jadi saya akan melihat dari kemampuan masing-masing personal. Nah, oke, dari awal dulu ya. Di sini saya coba share screen ya. Nah, ini soalnya. Kita akan, sebetulnya jadwal UTS kita adalah hari Selasa depan, tanggal 27 April ya. Jam 7 sampai jam 10. Nah, ini adalah batas akhir kita untuk pengumpulan dan ininya, absen sebetulnya. Jadi jam-jam segini itu adalah absensi ya, absensi. Dan saya harap sih jangan ada lagi yang ngumpulin, jadi udah selesai gitu ya, udah selesai. Kalau bisa sehari sebelumnya, biasakan seperti itu. Jangan pas mepet-mepet, jadi nanti pas sudah mepet waktunya habis ya berpengaruh ke nilai gitu. Nah, di sini UTS-nya adalah membuat sebuah video ya, membuat sebuah video tentang pembuatan sebuah program yang sederhana menggunakan CI. Intinya sih sebetulnya saya ingin mengukur sampai sejauh mana pemahaman tentang materi ini gitu, materi dari awal sampai UTS. Ya, inti yang divideokan juga prosesnya gitu ya, prosesnya otomatis ada penjelasannya, jadi ada suara yang menjelaskannya, jadi kan makanya bersifat personal. Nah, dia menjelaskan tentang proses instalasi CI seperti apa, terus konfigurasi file-file apa saja. Ini sebetulnya mirip dengan tugas kemarin. Kalau tugas kemarin itu kan ditulis tangan ya. Nah, sekarang sih dipraktekkan langsung gitu sambil divideokan. Nah, di sini ada proses instalasi CI, proses konfigurasinya, terus bikin sebuah database dengan namanya samalah ya, DBUTS gitu. Nah, ini namanya sama, tapi di sini ada tabel yang berbeda. Nah, di sini yang bersifat personalnya di sini. Jadi setelah bikin database-nya, oke, nggak apa-apa database-nya sama, DBUTS, tapi tabelnya harus beda gitu. Jadi membuat tabel dengan nama ya nama dan isinya bebas, itu jadi nama tabelnya bebas dan topiknya bebas. Nah, ini yang membedakan tiap mahasiswa. Jadi kalaupun ya mirip-mirip langkahnya, tapi paling nggak ininya beda gitu. Karena yang saya nilai bukan si kontennya, tapi prosesnya, proses ngebuatnya seperti apa. Di situ akan mempengaruhi kepemahaman cara membuat aplikasi tersebut gitu. Terus yang kelima adalah membuat file controller, model, dan view yang berfungsi untuk menampilkan identitas, yaitu name, nama, dan kelas. Otomatis ini pasti beda ya. Nah, di sini ada contohnya kayak gini lah, page seperti di bawah. Di sini ada template seperti ini, UTS, pemrograman web lanjut. Nah, ini udah harus ada ya, seperti ini. Terus bawahnya diganti nih, nama pesertanya apa ya, siapa, NIM-nya sama kelasnya. Ini ganti dengan identitas masing-masing. Terus tabelnya, nah tabelnya di sini ada nama barang, harga, stok. Ini sebetulnya contoh yang saya, tapi jangan ikutin kayak begini. Karena perintahnya adalah ganti dengan tabel buatan masing-masing ya. Ya, jadi beda nih, isinya nggak boleh kayak gini. Ya kreatif lah gitu, kreatif bikin sesuatu yang berbeda. Mau sampai 4 kolom atau 5 kolom juga nggak masalah ya. Yang jelas harus berbeda gitu, catatannya harus berbeda. Nah, itu sebetulnya sampai situ aja. Jadi nanti sudah selesai kan divideokan ya, divideokan proses pembuatannya dari mulai ngeekstrak CI-nya, terus ngedit si file-filenya dibuka satu-satu gitu ya. Terus langsung bikin database-nya mau di PHP MyAdmin. Jadi itu nanti akan kelihatan di video, oh ini mampu nih bisa kelihatan gitu ya dengan suara dan ada wajah juga di situ kan. Kalau pakai video kan bisa seperti itu. Nah, nanti udah selesai videonya, kalau bisa diusahakan targetnya adalah 10 menit, jangan lebih dari 10 menit targetnya ya. Ya, mungkin kalau lebih dikit 11 atau 12, 13 masih saya maklum lah, tapi kalau
lebih misalnya sampai setengah jam, sebetulnya kalau saya nggak masalah ya, cuman pengaruhnya nanti pas waktu uploadnya jadi makin lama gitu. Jadi kalau bisa cuma 10 menit atau di bawah 10 menit, misalnya cuman saya bisa sampai 5 menit atau 7 menit itu lebih bagus gitu. Nah, itu lebih bagus. Jadi biar uploadnya pun lebih cepat, nggak terlalu banyak makan kuota ya. Nah, seperti itu. Terus nanti si videonya setelah ini diupload di Google Drive masing-masing ya. Upload di Google Drive masing-masing. Nah, ingat kan punya Google Drive masing-masing. Nah, lalu yang dikumpulkan adalah berupa linknya, share link videonya. Nah, share link videonya itu dikumpulkan di Google Classroom. Makanya kemarin saya buat Google Classroom. Kenapa kalau di sini di Google Classroom saya bisa langsung menilai, bisa langsung menilai, jadi hasilnya bisa kelihatan langsung hasil nilainya. Sementara yang sebelumnya kalau yang udah ngedownload, yang udah terlanjur ngedownload, di situ dikumpulkannya lewat email. Saya khawatirnya kalau lewat email tuh saya nggak bisa ngasih si nilainya nggak kelihatan gitu ya. Jadi saya ganti aja bagian bawahnya nih. Saya bagian bawahnya ganti jadi dikirimnya ke Google Classroom. Jadi setelah ini juga saya akan bikin classwork di Google Classroom untuk memenuhi si UTS-nya dengan batas waktu yang ditentukan begitu. Nah, setelah di-share linknya, jangan lupa dikasih komen juga, dikasih pesan gitu ya bahwa ini punya siapa ini gitu ya. Ini punya siapa, ya pikirin pesannya paling enggak isinya seperti ini, jawaban UTS, NIM, dan nama, seperti itu. Nah, setelah itu baru nanti saya akan cek ya di masing-masing Google Drive-nya karena sudah ada share link-nya. Nah, silakan ada yang mau bertanya tentang teknis UTS, seperti apa? Jadi batas terakhirnya adalah di minggu depan ya, di hari Selasanya. Bukan Selasa jam 12 malam ya, jadi bikin deadline-nya hari Senin gitu. Hari Senin jam 12 itu udah harus selesai gitu, sebelum ini ke sini ya. Gitu. Ya, bagaimana? Cukup jelas untuk UTS-nya? Cukup, Mas. Cukup. Ada yang mau ditanyakan? Teknisnya seperti apa? Bapak izin bertanya, Ya, silakan. kalau misalkan kan laptop saya gak bisa ngerekam tuh, tapi bisa screenshot. Kalau screenshotan gitu boleh gak? Kalau screenshot bukan video dong. Ya. Bisa di video kan tadi slide gitu, kayak PPT. Enggak gitu, harus proses. Oh, Harus jadi proses. harus proses ya. Ya harus proses. Jadi caranya itu ngerekam ada dua cara ya. Cara ngerekam itu kalau di laptop itu bisa pakai screen screen capture ya, maksudnya bukan screenshot ya. Kalau screenshot kan per gambar gitu, per gambar kayak gitu. Ini pakai ini ya. Kalau yang di Windows 10 nih saya ada aplikasinya gratis sih sebetulnya, apa namanya ya. Ini ya, full camera screen recorder. Nah, ini saya buka dulu. Ini yang gratisan bisa download di Windows Store. Kalau yang Windows 10 nih di Windows Store kita cari aja. Nah, bisa pakai ini. Ya, bisa pakai ini sambil ngerekam atau bisa pakai ini Zoom. Zoom juga bisa ngerekam. Jadi setelah ini ya kayak bikin Zoom ini ya, maksudnya ya seperti ini gitu ya, Zoom kelas. Nah, itu kan di Zoom itu batasnya kalau nggak salah kalau yang free itu cuma sekitar 40 menit bisa lah ya. Nah, bisa juga pakai Zoom. Nanti hasilnya setelah record, ini kan setelah record, diselesai, nanti dia akan hasil berupa video gitu. Nah, jadi bisa pakai Zoom atau pakai yang ini. Zoom-nya nggak usah connect ke internet karena pakai ini aja sendiri gitu, pakai apa offline aja. Jadi hanya sendiri gitu. Jadi kayak ngomong sendiri yang ngejelasin. Nah, ini pakai yang screen capture kayak begini. Ini tinggal ngerekam nih hasilnya. Sama ini bisa menghasilkan, bisa ngerekam webcam-nya juga. Karena Zoom juga sama bisa webcam-nya juga ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya pakai komputer gimana gitu ya, kan komputer nggak ada webcamnya, ya berarti pakai ini apa? Pakai handphone untuk ngerekamnya gitu. Ngerekamnya pakai handphone, berarti kan pakai tripod seperti itu. Jadi yang awalnya mungkin harus ngambil nge-shot si yang bikinnya dulu, baru nanti ke skripnya, ke si kamera ke kamera komputernya gitu. Jadi paling tidak
karena yang saya nilai itu sebetulnya prosesnya ya, berapa nih prosesnya, proses pemahamannya. Nah, kalau misalnya hanya berupa slide kayaknya agak kurang gitu ya, kurang pas lah gitu. Dan akan makan waktu lama untuk bikinnya karena kita harus nge-screenshot dulu gitu ya, satu-satu terus kita jelasin. Itu saya rasa lebih lama dibandingkan kita langsung rekam, langsung kita bikin tak 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 tak. Itu ya kalau kita fokus nggak nyampe seharian selesai sih sebetulnya ya. Sepertinya begitu. Ya, begitu ya. Baik, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Jadi saya sarankan seperti itu. Supaya lebih mudah aja. Jadi mending langsung aja direkam gitu pakai Zoom aja sih paling gampang ya. Install Zoom di komputernya, lalu record, udah cobain, bisa gitu. Ya, simple gitu. Oke, ada lagi? Tapi yang jelas harus ada ini ya, wajahnya ya kalau bisa ya, wajahnya bisa kelihatan gitu. Jadi untuk membedakan ini punya siapa, ini punya siapa gitu. Jadi jangan sampai nggak ada wajahnya, nggak ada suaranya. Khawatir nih punya orang lain gitu. Itu yang saya nggak mau. Gitu. Maksudnya sih ke sana. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang UTS? Bisa ya? Atau terlalu mudah soalnya? Terlalu mudah nggak soalnya? Cukup kok, Pak. Cukup. Cukup ya. Lalu, Pak. Lalu. Ya, gimana, Sob? Ada yang Itu mau tanya? kalau menggunakan Zoom nanti kan di-record. Iya. Itu record itunya langsung ke save di laptop kita. Iya, langsung. Jadi ini saya kasih contoh ya. Ini kan saya lagi nge-record nih. Begitu selesai end meeting ya, end meeting dia akan masuk ke folder dokumen. Kalau nggak salah dia langsung ngebuka folder sih. Nah, dokumen Zoom. Nah, di sini ini nih hasil rekaman saya kemarin. Nanti di sini ada. Nah, ini kan udah keambil ya. Yang sekarang lagi berjalan di sini. Nanti tiba-tiba nanti bakal ada MP4 di sini ada. Ini saya udah ambil, udah saya copy-copyin. Jadi si MP4 ini sudah saya ambil, saya copyin, jadi sudah saya masukin ke sini nih. Nah, sudah saya misalnya nih yang pagian. Nah, ini kan udah berupa ini, udah saya rename. Itu dari sana foldernya. Nah, ini kan kalau dari Zoom aja, ini kan kurang lebih 1,5 jam ya. 1,5 jam atau sampai 2 jam. Itu sekitar 100 mega, jadi jangan panjang-panjang gitu maksudnya. Gitu ya, kalau yang Zoom. Baik, Pak. Terima kasih. Lebih mudah kok. Ya, yang lain bagaimana? Cukup jelas? Waktunya 1 minggu ya. Jangan dikerjain pas hari Sabtu atau pas hari Minggu. Nah, ya, kerjainnya besok-besok gitu, besok-besok supaya kan nanti minggu depan juga kalian kan UTS mata kuliah yang lain ya. Jadi harus mempersiapkan yang lain. Jadi saya sarankan sih dalam 2-3 hari langsung dikerjakan gitu, langsung dikumpulkan gitu. Jadi saya langsung buka si itunya Google Classroom-nya. Nah, nanti ketika hari Selasa tetap online semua, teman nggak pakai Zoom, kita hanya absen saja. Absen pakai WA saja. Itu untuk dokumentasi UTS ke kampus ya. Seperti itu ya. Jadi nanti tetap ada. Ya, bagaimana? Baik, Pak. Oh ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Nguploadnya di Google Drive masing-masing ya. Nanti share linknya ke saya, silahkan. Untuk share linknya sudah pada tahu kan? Jadi pas waktu di Google Drive, di Google Classroom itu, ketika ada classwork, nanti kan harus nge-reply itu. Nge-reply-nya kan ada pilihan. Apakah link, ataukah attachment file, atau yang lain gitu. Nah, ngambilnya dari link aja gitu ya. Jangan ngambilnya dari Google Drive, tapi dari link. Tapi memang datanya diambil dari Google Drive, jadi diupload ke Google Drive dulu, nanti si filenya pas di Google Drive itu share link gitu. Nah, nanti si share link itu siapapun yang bisa mengakses link tersebut bisa buka, jadi nanti saya bisa ngebuka itu gitu maksudnya. Ya, supaya nanti si prosesnya nggak lama di Google Classroom-nya. Saya tak khawatirnya
kalau di-upload di Google Classroom saya ke satu jadi penuh, Google Classroom saya ke kedua juga jadi lambat, nanti rebutan dengan yang lain, dan itu berpengaruh ke proses uploadnya. Tapi kalau di-uploadnya di Google Classroom, di Google Drive masing-masing, itu nggak akan berpengaruh ke yang lain. Jadi tinggal tunggu proses uploadnya aja, nanti udah selesai, tinggal share, itu jauh lebih cepat gitu ya dibandingkan nge-upload ke satu tempat gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan dicoba ya. Coba aja dulu pakai Zoom ya. Pakai Zoom dicoba, ngerekam. Terus selesai nanti ada filenya. Nanti bisa kelihatan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas mengenai UTS dan materinya? Ini materinya nggak sampai ke admin LTI ya. Saya takutnya lebih dari 10 menit kalau pakai admin LTI karena banyak sekali yang disetting gitu. Itu sih nantilah untuk proyek selanjutnya untuk UTS, UAS ya, untuk UAS. Untuk UAS sampai situ gitu. Oke. Bagaimana? Apakah cukup jelas? Apa sudah cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, silahkan open kamera dulu. Kita akan screenshot yang hadir saat ini untuk absensi. Bentar, Pak. Silahkan. Sok. Ya, silahkan. Ada lagi? Ya, mana? Oke, sudah semua ya? Ada yang belum? Oke, ada yang belum. Ada yang kelihatan itunya doang. Dinding doang. Ini kalau yang kelihatan sailingnya ini kelihatan kayaknya sambil tidur nih. Sambil tidur kuliahnya. Alright, kita screenshot sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Oke, sekarang yang halaman keduanya ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kita save lagi. Oke, selesai. Baik, sudah cukup ya materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan di absen UTS ya. Jadi selama 1 minggu ini silahkan dikerjakan itunya soal UTS-nya ya. Nanti pas minggu depan hari Selasa itu hanya absen aja ya, hanya absen aja. Nanti saya cek siapa aja yang belum masuk ya. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah mengikuti kuliah online saat ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ada sesuatu yang tidak berkenan. Semoga materinya bisa bermanfaat dan bisa dipahami ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wabarakatuh.
Saya close ya semuanya ya.